1, 2, siap, main. Baik, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan teman-teman yang sudah berhadir pada room ini. Salam, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Semoga semuanya hari ini yang bergabung pada hari ini dalam keadaan sehat. Adapun agenda dalam kegiatan kita pada hari ini sampai 1 jam ke depan, yang pertama adalah doa pembuka, yang kedua adalah pembuka kegiatan diskusi oleh Bapak, kemudian penjelasan panduan PKM, kemudian tanya jawab, serta diskusi terkait pedoman, kemudian diskusi ide serta pengembangannya, kemudian arahan, masukan, atau motivasi dari Bapak, dan diakhiri dengan dokumentasi dan absensi. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dibawakan oleh Bang Aizri. Kepada Bang Aizri kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Karen ya yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini akan saya bawakan doa menurut ajaran agama Islam dan yang lainnya harap menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan diskusi terkait dengan persiapan kami untuk mengajukan proposal pada pendanaan PKM tahun 2022. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah kami untuk mengembangkan kreativitas kami, ide-ide kami, agar menjadi ide yang bermanfaat bagi negara dan bangsa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan ke Karen. Baik, terima kasih Bang Aizri yang sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan kegiatan diskusi kita oleh Bapak. Kepada Bapak, kami persilakan Pak untuk memulai kegiatan kita, Pak. Baik, terima kasih Mbak Keren. Dan di sini sudah ada tim yang lain ya, ada Fadila juga, Ajri. Jadi kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang berusaha untuk kreatif di tengah situasi yang seperti ini ya, yang kita hadapi ini. Jadi saya kira kita mau bergabung di sini tentu niatnya harus seperti itu. Jadi yang memotivasi juga bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan atau apa, itu biasa saja sebetulnya. Tapi menurut saya yang lebih penting itu adalah orang-orang seperti kalian juga yang masih muda itu adalah ada dua kata kunci yang penting. Ada satu namanya creativity. Itu if you make something new ya, itu creativity itu. Jadi kalau Anda kreatif, you make something new. Saya lihat itu definisinya seperti itu. Kemudian ada satu lagi kata kunci yang penting adalah innovate. Innovate if you make something new for yourself. Itu terutama ya. Jadi innovate itu sebetulnya kalau kamu sudah melakukan sesuatu kebaruan untuk dirimu, kamu sebetulnya sudah berinovasi. Ya, saya biasanya seperti ini, kemudian saya bikin sesuatu yang lain terhadap diri saya sudah berinovasi. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih semua yang sudah hadir. Saya kira untuk kata pembuka itulah yang sudah bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah membuka kegiatan diskusi kita pada hari ini. Adapun selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan panduan PKM yang akan dijelaskan oleh Bang Aizri. Kepada Bang Aizri kami persilakan.
Oke ya, baik ya. Terima kasih ya Karen untuk waktu dan kesempatannya. Oke ya, izin share screen ya, biar kita bahas mengenai tentang panduan dari Oke, ini apakah udah kelihatan share screen-nya? Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sudah, Bang. Oke, jadi yang perlu kita bahas yaitu mengenai tentang persiapan program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Nah, dalam kesempatan ini masih menggunakan pedoman tahun 2021 karena untuk pedoman tahun 2022 belum dikeluarkan secara resmi, akan tetapi secara keseluruhan isi dan langkah-langkahnya penyusunannya tidak jauh berbeda, jadi kita bisa menyesuaikan dengan buku pedoman tahun 2021 ini. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari PKM itu sendiri? Nah, jadi sebelum kita memahami pedomannya, pertama kita harus mengetahui sebenarnya tujuan dari PKM itu apa. Nah, tujuan dari PKM itu adalah membentuk karakter mahasiswa. Yang pertama yaitu adalah tahu aturan, taat aturan, kemudian objektif dan kooperatif, kreatif dan inovatif dalam membangun kebinekaan intelektual. Nah, jadi yang perlu kita tekankan di sini itu adalah taat aturan. Nah, jadi banyak sekarang mahasiswa itu yang tidak taat aturan gitu. Mereka mengetahui aturannya, tapi tidak taat aturannya. Nah, jadi dengan adanya PKM ini, itu diharapkan mahasiswa itu tahu aturan dan juga taat aturan. Kemudian yang paling penting adalah yaitu kreatif dan inovatif gitu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kavi sebelumnya, kreatif dan inovatif ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa gitu. Inilah merupakan dasar yang menjadi landasan dari PKM itu sendiri dan merupakan tujuan penting kenapa PKM itu dibuat gitu. Oke, kemudian sebenarnya apa aja yang ada di dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM? Nah, secara umum PKM ini terbagi menjadi 3, yaitu PKM 5 bidang, di mana PKM 5 bidang ini terdiri dari PKM R atau riset, di mana kalau saat ini menyesuaikan dengan buku pedoman tahun 2021, PKM riset ini terbagi menjadi 2, yaitu RE, riset eksakta, dan juga PKM RSA, riset sosial humaniora. Kemudian PKM 5 bidang selanjutnya yaitu ada PKMK, yaitu PKM kewirausahaan. Kemudian ada PKM PM, PKM pengabdian masyarakat, kemudian ada PKM PI, penerapan iptek, kemudian PKM KC, yaitu Karsa Cipta. Kemudian yang kedua adalah PKM GFK, yaitu gagasan futuristik konstruktif. Kemudian yang ketiga ada PKM AI atau artikel ilmiah, dan PKM GT, yaitu gagasan tertulis. Nah, ketiga hal ini merupakan bagian umum dari program kreativitas mahasiswa. Untuk lebih jelasnya mengenai apa-apa saja yang nantinya akan menjadi inti dari kegiatan PKM ini akan dibahas pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke kriteria PKM itu sendiri. Nah, ini penting ya bagi kita sebelum kita membuat suatu PKM, kita harus memahami terlebih dahulu kriteria apa saja yang nantinya menjadi landasan dalam pembuatan suatu PKM berdasarkan jenis-jenisnya. Oke, yang pertama kita dahului dari PKMR, riset. Nah, jadi kriteria itu yang pertama itu dari inti kegiatan. PKMR ini itu inti kegiatannya itu adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Jadi riset ini itu kata kuncinya itu adalah informasi baru gitu. Jadi kalau misalnya informasinya lama, itu bukan masuk ke dalam ranah PKMR gitu. Yang jadi kunci dari PKMR ini itu adalah informasi baru gitu. Kemudian tadi PKMR terbagi menjadi 2 kan, yaitu PKMRE, riset eksakta, dan riset sosial humaniora, di mana riset RE ini di bidang eksakta dan sosial dan humaniora. Yang paling penting juga kalau misalnya dalam bidang eksakta itu juga harus mengungkap yang namanya informasi baru, baik juga di bidang sosial, kemudian juga di bidang humaniora. Nah, kemudian untuk keilmuannya sendiri itu bagaimana? Berdasarkan panduan dari tahun 2021, untuk keilmuannya itu adalah sesuai dengan bidang ilmu dan lintas bidang sangat dianjurkan. Kemudian untuk pendidikannya itu adalah S1 dengan anggota itu 3 sampai 5 orang. Kemudian untuk pendanaannya itu berkisar 5 sampai 10 juta tergantung dari nantinya teman-teman mengusulkan berapa
kisarannya gitu untuk manage dananya gitu. Kemudian yang menjadi hal penting lagi bagi teman-teman ketika membuat suatu PKMR itu yang paling penting adalah luaran. Jadi teman-teman tahu gitu kalau misalnya membuat PKM, luarannya itu apa gitu. Nah, untuk PKMR ini sendiri, luarannya itu ya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. Ini produk program ini sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan gitu. Karena mengungkap informasi baru, otomatis akan ada satu hal ataupun ada produk program yang baru. Misalnya seperti e-book dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya PKMK atau kewirausahaan. Nah, inti kegiatannya ini adalah produk iptek sebagai komoditas usaha manusia. Sesuai dengan namanya, yaitu kewirausahaan, berarti tidak lepas ataupun tidak jauh-jauh dari usaha gitu. Usaha yang dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, untuk keilmuannya sendiri, ini tidak terikat dengan bidang ilmu. Artinya, bisa siapa saja gitu. Bisa misalnya anak olahraga, kemudian anak fisika, kemudian juga anak matematika, anak kimia, ini bisa terjun ke dalam PKMK itu sendiri gitu. Nah, untuk pendidikannya itu adalah S1, kemudian untuk anggotanya sama 3 sampai 5 orang, untuk pendanaannya itu berkisar 5 sampai 10 juta, 10 juta. Kemudian yang paling penting itu adalah luarannya. Nah, luarannya di sini yaitu adalah laporan kemajuan, laporan akhir dan produk usaha. Jadi untuk PKMK ini sendiri itu harus ada yang namanya produk usaha untuk luarannya. Jadi bukan hanya sekedar proposal, tapi harus ada dalam bentuk produk gitu, produk dari usaha yang dikembangkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah PKMPM atau pengabdian masyarakat. Nah, inti kegiatannya ini adalah solusi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi baik berupa teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit. Nah, kata kuncinya di sini adalah solusi gitu, solusi bagi mitra non-profit gitu. Mitra non-profit ini tuh mitra yang bagaimana gitu. Kalau misalnya berdasarkan panduan itu, mitra non-profit ini adalah mitra yang tidak memperoleh keuntungan atau laba, itu bisa berupa mitranya masyarakat gitu, dan memiliki kategori yang paling penting yaitu kebermanfaatannya harus tinggi. Contohnya itu misalnya mitra non-profit itu seperti LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi nanti ada mitra profit dan juga ada mitra non profit gitu. Nah, untuk keilmuannya ini tidak terikat bidang ilmu sama seperti PKMK tadi. Kemudian untuk pendidikannya S1, anggotanya sama juga 3 sampai 5, kemudian pendanaannya juga 5 sampai 10. Kemudian untuk luarannya itu ada berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah dan juga produk program. Oke, ini selanjutnya adalah PKMPI, penerapan iptek. Inti kegiatan dari PKMPI ini sendiri yaitu adalah solusi iptek, teknologi atau manajemen bagi mitra profit. Tadi kalau misalnya PKMPM kan mitranya itu non profit ya, artinya mitranya itu tidak mencari keuntungan gitu atau laba gitu. Oke, kalau misalnya profit ini adalah memperoleh keuntungan atau laba, bisa berupa mitranya itu usaha gitu. Dan yang paling penting kata kuncinya itu adalah solusi yang berdampak pada peningkatan omset gitu. Jadi inilah tujuan dari PKMPI itu sendiri gitu. Contohnya apa? Yaitu pengrajin rotan, pengrajin sepatu, dan lain sebagainya. Itu contoh dari mitra profit itu sendiri. Kemudian untuk keilmuannya itu adalah sesuai bidang ilmu. Lintas bidang juga dianjurkan. Kemudian pendidikannya sama, S1, anggotanya 3 sampai 5 orang, pendanaannya sama juga 5 sampai 10. Kemudian luarannya itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk program. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah PKM-KC atau Karsa Cipta. Nah, inti kegiatan itu adalah karya berupa hasil konstruksi karsa yang berbentuk suatu sistem, desain, atau prototipe. Nah, untuk keilmuannya sendiri itu adalah sesuai bidang ilmu. Kemudian lintas bidang juga dianjurkan. Kemudian untuk pendidikannya sama, anggotanya juga sama, pendanaannya sama, dan luarannya nih berbeda. Kalau misalnya PKMKC ini ada laporan kemajuan, laporan akhir, ada juga nanti prototipenya gitu, atau produk fungsionalnya. Jadi namanya Karsa Cipta, otomatis harus ada yang namanya prototipe dan juga produknya gitu. Oke, kemudian untuk PKM GFK, Gagasan Futuristik Kontrustik. Inti kegiatan itu adalah isu SDGs dan isu nasional. Untuk keilmuannya itu adalah diperkenalkan berbeda bidang ilmu atau lintas bidang ilmu yang dianjurkan. Untuk pendidikan, anggota, dan pendanaannya juga sama.
Dan untuk luarannya itu sendiri adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan video yang diunggah ke YouTube. Jadi untuk PKM-GFK ini itu adalah secara umum itu dia membahas mengenai isu-isu SDGs. Kan SDGs itu ada sampai 17 isu ya. Nah, jadi itulah yang diangkat dari PKM-GFK ini sendiri. Nah, jadi salah satu luaran yang paling penting dari GFK ini dan merupakan penilaian yang cukup tinggi, yaitu adalah video gitu. Videonya nanti itu akan diunggah di YouTube, di mana itu menjadi salah satu kriteria yang paling besar untuk PKM GFK ini sendiri. Oke, yang terakhir itu ada PKMGT ya. Nah, PKMGT ini tuh inti kegiatannya itu adalah untuk membuat karya tulis berupa konsep perubahan di masa depan. Nah, jadi PKMGT ini namanya juga gagasan tertulis ya. Berarti gagasannya itu yang bisa merubah konsepan ataupun perubahan di masa depan nantinya gitu. Untuk keilmuannya itu tidak terikat bidang ilmu. Jadi bisa siapa saja gitu. Misalnya anak olahraga bisa, anak fisika bisa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendidikannya S1, anggotanya 3 sampai 5, dan untuk pendanaannya, kalau tadi PKM 5 bidang plus GFK, itu tadi pendanaannya itu 5 sampai 10 juta. Akan tetapi kalau PKM GT ini sendiri itu bukan 5 sampai 10 juta, akan tetapi mendapatkan insentif 3 juta. Dan untuk luarannya itu adalah artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Oke, yang terakhir ada PKM AI, artikel ilmiah. Nah, inti kegiatan ini adalah artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya memiliki hasil kegiatan akademik, misalnya ada laporan KKN ataupun laporan sebagainya gitu kan, itu bisa dimasukkan ke artikel ilmiah ini. Untuk keilmuannya itu sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang juga dianjurkan. Untuk pendidikannya S1, anggotanya 3 sampai 5 orang, dan pendananya itu adalah nanti insentif 3 juta gitu kalau misalnya lulus. Sama seperti PKMGT tadi. Dan untuk luarannya sendiri sesuai dengan namanya yaitu artikel ilmiah. Oke, ini merupakan alur kegiatan PKM. Jadi yang tadi telah disebutkan itu semua, itu nggak semua gitu yang bermuara ke PIMNAS gitu. Salah satunya yang nggak bermuara ke PIMNAS yaitu adalah artikel ilmiah. Untuk PKMR, K, PM, PI, KC, GFK, dan juga GT, itu bermuara ke PIMNAS dan berakhir ke proceeding gitu. Kemudian untuk PKMI sendiri, dia tidak bermuara ke PIMNAS, tapi dia langsung ke jurnal ilmiah. Oke, kemudian untuk tahapan kegiatan PKM itu sendiri, ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah evaluasi internal atau tahap pertama. Tahap pertama ini tuh diikuti dari PKM 5 bidang dan GFK juga PKMGT. Kemudian untuk evaluasi tim atau tahap kedua, yaitu ada PKM 5 bidang dan GFK dan juga GT. Kemudian untuk PKM 5 bidang dan GFK itu ada tahapan khusus, yaitu tahapan penugasan proposal didanai, kemudian ada PKP 2. Sedangkan GT itu tidak ada penugasan proposal didanai dan juga tidak ada PKP 2. Akan tetapi untuk tahapan berikutnya, penentuan peserta PIMNAS itu juga dilalui oleh PKM 5 bidang dan juga GFK dan juga GT. Jadi untuk penentuan PIMNAS itu sendiri, GT ini, PKM GT itu tidak melalui yang namanya penugasan proposal didanai dan juga PKP 2. Dia langsung ke penentuan peserta PIMNAS. Itu untuk tahapan kegiatannya gitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah penilaian dan penetapan pendanaan. Nah, ini sangat penting ya. Tadi kan kita melihat di sini bahwa ada 2 tahapan ya. Ada 2 tahapan sebelum akhirnya itu didanai gitu. Ada tahapan pertama yaitu disebut dengan tahapan administrasi. Yang pertama itu adalah kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib. Nah, ini menjadi yang sangat penting bagi kita gitu untuk bisa lolos di tahap 1 ini. Karena tahap 1 itu adalah tahap administrasi. Jadi kelengkapan administrasi itu menjadi poin yang sangat besar untuk tahap 1 agar bisa nantinya lolos ke tahap kedua. Contohnya seperti apa? Tanggal, bulan, tahun, proposal, kemudian identitas tim pengusul, dosen pendamping, kemudian ada biodatanya, kemudian juga ada jumlah dan nomor halaman, kemudian ada surat pernyataan, dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang penting gitu. Jadi teman-teman itu harus melengkapi yang namanya administrasi ini untuk bisa lolos ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap kedua. Jadi nanti kalau misalnya membuat suatu PKM, jangan lupa mencantumkan yang namanya itu biodata tim pengusul. Nanti kadang ada terlupakan, salah satu timnya itu nggak dimasukkan biodatanya, tapi namanya terdaftar. Nah, itu menjadi salah satu poin
di tahap administrasi. Kalau misalnya satu aja tidak terpenuhi, maka bisa dinyatakan tahapan itu akan tidak dilalui oleh pengusul itu tadi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Nah, inilah pentingnya memahami yang namanya pedoman. Kesesuaian format itu menjadi hal yang paling utama dalam tahap satu ini gitu. Jadi kalau misalnya diminta nanti misalnya jumlah halamannya 10 halaman, akan tetapi teman-teman hanya mampu mencapai 5 halaman atau bahkan lebih sampai 15 halaman, itu akan menjadi poin ataupun pengurangan sendiri terhadap proposal. Bahkan itu akan tidak lolos ke dalam tahap kedua. Meskipun ide teman-teman itu sangat bagus, kreativitasnya tinggi, kebermanfaatannya tinggi, akan tetapi kalau administrasinya buruk, maka tidak akan lolos ke tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Nah, ini sangat penting ya. Jadi teman-teman harus pahami tadi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa PKMPI itu apa, PKMPM itu bagaimana, gagasan tertulis itu bagaimana, gagasan futuristik konstruktif itu bagaimana. Seperti tadi misalnya PKMPM itu dia mitranya itu non-profit, kemudian PKMPI itu mitranya profit. Itu penting teman-teman ketahui gitu, agar nantinya tidak salah pilih ataupun tidak salah kamar dalam memasukkan suatu gagasan ataupun suatu proposal nantinya. Oke, kemudian tahap kedua. Nah, ini tahap kedua itu adalah penilaian kreativitas. Ini merupakan tahapan berikutnya setelah teman-teman lolos untuk tahapan pertama, yaitu tahapan administrasi. Nah, untuk penilaiannya sendiri poin 1, poin 2, poin 3 itu sama. Kemudian yang berbeda itu hanya penambahannya, yaitu di tahap kedua ini teman-teman itu nantinya itu udah dinilai yang namanya kreativitas. Tingkat kreativitas program yang diusulkan yang terdiri dari aspek keterulangan topik, bobot tantangan intelektual, dan menekankan pada aspek kreativitas atau substansial. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya ide nih, udah lolos tahap administrasi, tapi kreativitasnya itu masih keterulangan topik. Keterulangan topik di sini tuh maksudnya ide yang udah pernah dimasukkan ataupun ide yang udah ada sebelumnya di PKM-PKM sebelumnya diulang lagi gitu. Nah, ini menjadi salah satu pengurangan yang nantinya teman-teman tidak akan lolos ke tahap berikutnya, ke tahap ketiga gitu, ataupun tahap pendanaan gitu. Jadi itu merupakan hal yang penting. Kemudian yang paling penting lagi adalah sesuai dengan namanya tahap kedua, kreativitas. Nah, kreativitas inilah teman-teman itu dituntut gitu kan. Nanti akan menjadi tahap ataupun poin yang paling tinggi dalam tahap kedua ini. Kemudian setelah melewati tahap ini, jika teman-teman nanti administrasinya lulus, kemudian kreativitasnya juga baik dan sangat bagus, maka teman-teman dinyatakanlah lolos untuk pendanaan. Untuk pendanaan misalnya PKM 5 bidang dan GFK. Kemudian untuk PKM GT, itu nantinya akan mendapatkan insentif berupa 3 juta. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sistematika proposal. Nah, di sini akan kita bahas sistematika proposal itu yang secara umum. Oke, ini merupakan hal yang penting ya teman-teman. Jadi ini merupakan syarat administrasi yang nantinya akan menentukan teman-teman itu lolos ke tahap kedua gitu. Karena ini tahap 1 itu adalah tahap administrasi. Yang pertama itu adalah judul, tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Nah, kata kuncinya adalah akronim atau singkatan. Dan jadi kalau bisa dihindari sebisa mungkin kata-kata singkatan atau akronim tadi yang tidak baku gitu. Akan tetapi kalau misalnya dia baku, diperbolehkan. Dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Nah, ini menjadi kata kunci lagi, 20 kata. Kadang teman-teman kan judulnya itu nggak terlalu panjang gitu kan, sampai 25 kata. Nah, itu otomatis tidak akan lolos tahap 1 gitu. Jangankan lolos ke tahap kedua, tahap 1 aja tidak lolos gitu. Karena judulnya itu tidak sesuai dengan sistematika proposalnya gitu. Nah, ini merupakan hal yang penting gitu. Dan kalau bisa itu judulnya itu adalah kurang dari 20 kata. Dibuat semenarik mungkin dan hindari kata akronim yang tidak baku dan usahakan kurang dari 20 kata. Nah, yang kedua itu adalah isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk berkas atau file PDF. Nah, ini merupakan kata kunci lagi gitu, dalam bentuk PDF. Jangan nanti teman-teman ketika mengupload filenya itu dalam bentuk Word gitu kan, atau dalam bentuk PPT gitu. Nah, ini merupakan suatu kesalahan gitu, karena kita harus mengikuti sesuai dengan sistematika proposalnya. Mereka minta PDF, kita kirim PDF gitu. Jadi inilah yang namanya tadi tujuan dari PKM, yaitu taat aturan gitu kan. Kita tahu aturannya, tapi kita harus juga taat aturannya. Nah, seperti itu. Kemudian terdiri dari apa? Yaitu ada daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Nah, ini merupakan hal penting.
Mereka minta ada daftar isi, kemudian ada halaman inti, dan juga ada lampiran. Nah, nanti teman-teman ketika membuat suatu proposal, jangan membuat halaman intinya, tapi lupa membuat daftar isinya gitu. Nah, ini suatu kesalahan gitu, karena mereka minta di sistem proposalnya itu terdapat daftar isi. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus kita penuhi agar nantinya kita lolos tahap pertama, yaitu tahap administrasi. Kemudian yang ketiga itu adalah isi utama proposal ditulis dengan yang pertama, tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Nah, ini merupakan satu hal lagi, ukurannya 12. Jangan teman-teman nanti dibuat ukurannya itu lebih kecil kan, agar muat 10 halaman gitu misalnya kan. Jadi 11 ataupun 10. Dan juga jangan besarin gitu. Misalnya 13 ukurannya kan, 13 ataupun 14 agar pas gitu 10 halaman. Nah, itu salah gitu. Kita ikutin apa yang mereka minta 12, ya segitu kita buat 12 agar nantinya kita bisa lolos yang namanya tahap 1 yaitu tahap administrasi. Dan yang kedua, teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi. Nah, kata kuncinya di sini 1,15 spasi. Nanti teman-teman ingin membuat 10 halaman kan atau memadatkan 10 halaman, teman-teman buat spasinya itu 1,5 atau spasinya itu 2. Nah, itu satu kesalahan gitu. Ini yang namanya kan tadi taat aturan gitu kan. Mereka minta 1,15, kita penuhi juga 1,15. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita nantinya. Oke, dan peralatan teks yang menggunakan rata kiri kanan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah layout menggunakan ukuran kertas A4. Nah, ini A4 juga sangat penting ya. Jangan nanti sampai kita buat misalnya ukuran kertas itu A5 ataupun HVS dan lain sebagainya. Kemudian satu kolom margin kirinya itu 4 cm dan margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Nah, ini ketentuan dasarnya gitu. Ketentuan dari ukuran kertasnya gitu. A4, kemudian margin kiri 4, kanan, atas, bawah itu 3. Jangan nanti teman-teman kebalik membuatnya gitu. Margin atas yang 4, atau margin bawah yang 4, atau margin kirinya cuma 2, margin kanannya cuma 2, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu kesalahan. Kita harus mengikuti yang namanya aturan gitu. Aturan yang mereka berikan. Karena salah satu tadi tujuan dari PKM ini sendiri yaitu menciptakan mahasiswa yang taat aturan. Oke, yang keempat adalah halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, kemudian I2, kemudian I3 gitu. Nah, ini juga sangat penting itu, pemberian nomor halamannya gitu. Daftar isi, teman-teman itu harus membuat angka alfabet ya, berupa I, I2, dan I3 gitu, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Nah, mereka minta itu sudut kanan bawah, jangan teman-teman dibuat di tengah ataupun di sudut kanan atas. Nah, itu merupakan satu kesalahan gitu. Mereka minta sudut kanan bawah, harus kita penuhi sudut kanan bawah. Kemudian yang kelima itu nanti adalah halaman inti. Halaman inti ini adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Nah, ini merupakan hal yang penting gitu. Halaman inti. Jangan nanti teman-teman buat pendahuluan sampai metode, kemudian daftar pustakanya nggak teman-teman buat. Nah, itu merupakan satu kesalahan gitu. Yang paling penting itu adalah kita mengikuti apa yang mereka minta. Halaman inti itu memuat maksimal 10 halaman. Nah, ini yang tadi sudah kita singgung ya, yaitu 10 halaman kan. 10 halaman. Jadi, usahakan kalau bisa itu padat di 10 halaman. Jangan kurang dan juga jangan lebih gitu. Misalnya kita cuma dikasih jatah 10 halaman, akan tetapi kita hanya memanfaatkan 8 halaman. Berarti 2 halaman itu tidak kita maksimalkan. Itu merupakan suatu kesalahan besar gitu. Kemudian ibaratnya juga lagi seperti dikasih jatah 10 halaman, tapi karena bahasan kita banyak sampai 15 halaman. Nah, itu otomatis tidak akan lolos nantinya di tahap administrasi. Oke, yang keenam itu adalah halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Nah, tadi kalau misalnya daftar isi itu dibuat di sudut kanan bawah, kalau untuk halaman inti dan lampiran itu dibuat di sudut kanan atas. Jangan kebalik, nanti kalau kebalik itu akan menjadi salah satu pengurangan dalam tahap administrasi. Oke, yang terakhir itu adalah penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard. Nah, ini teman-teman juga harus bisa maksimalkan gitu, harus bisa maksimalkan bahwa daftar pustakanya itu menggunakan sistem Harvard. Jangan nanti menggunakan sistem apa style dan lain sebagainya. Itu langsung nanti akan tidak lolos pada tahap administrasi. Mereka minta sistem Harvard, maka ya kita penuhi juga harus sistem Harvard.
Oke, kemudian selanjutnya adalah, ini statistika PKM ya dalam angka. Untuk skema PKM 5 bidang, gagasan tertulis, dan GFK. Ini datanya saya ambil kemarin dari technical meeting dari Puspernas ya. Oke, untuk tahun 2001 kemarin, untuk PKM 5 bidang, itu proposalnya itu mencapai sebanyak 57.695. Dan untuk pendanaannya, itu mencapai 4.546 dengan peluang didana itu sebesar 7,89%. Nah, ini merupakan gambaran ya nantinya teman-teman gitu kan, agar bisa menyesuaikan bahwa peluangannya itu untuk PKM 5 bidang tahun kemarin itu berkisar cuma 7,89%. Untuk tahun 2020 semalam hanya berkisar 6,56%. Kemudian untuk gagasan tertulis, tahun kemarin itu 2021 itu proposal masuk itu berkisar 4.810, di mana pendanaan yang mendapatkan insentif itu hanya 187, dan peluang didananya itu hanya 3,89%. Berarti lebih tinggi tadi untuk membuat suatu PKM itu yang 5 bidang. Dan untuk GFK, ini merupakan catatan dari tahun 2021 kemarin, di mana 1.468 proposal yang didanai itu 187 dengan peluang didanai sebesar 12,74%. Nah, jika kita lihat dari sistematika peluangnya ini sendiri, peluang kemungkinan paling besar itu adalah GFK gitu, karena sampai 12,74%, dengan pengusulnya kemarin tuh hanya 1.468. Nah, mungkin teman-teman nantinya kalau misalnya ingin membuat suatu PKM, mungkin bisalah merujuk kepada GFK, gagasan futuristik konstruktif, yang mengangkat isu-isu SDGs tadi, dan luarannya itu berupa video yang diupload ke YouTube. Nah, karena peluangnya itu cukup besar, yaitu sampai 12,74%. Oke, kemudian ini untuk jumlah proposalnya. Jumlah proposal secara keseluruhan, kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2021, itu rata-rata sekitar 4.000 proposal ya yang didanai dan mendapatkan insentif gitu. Untuk tahun kemarin 2021 itu proposal yang masuk itu sebanyak 67.722, yang didanai itu hanya 5.432, dan yang masuk PIMNAS itu hanya 734. Nah, seperti itu. Nah, jika kita lihat seperti ini, otomatis itu tantangan kita itu juga semakin berat, karena semakin setiap tahunnya akan terdapat peningkatan jumlah proposal. Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu mempersiapkan IDPKM untuk menghadapi yang namanya persaingan tadi gitu. Maksudnya persiapan IDPKM untuk menghadapi tantangan ataupun perkembangan yang nantinya akan kita hadapi dalam pengusulan proposal PKM. Oke, persiapan ide yang perlu kita lakukan itu adalah yang selain dibilang kata Pak Kavi tadi, kreativitas dan inovatif, kita juga perlu melandasi dengan 3 hal untuk nantinya agar kita bisa lolos ke pendanaan dan juga lolos ke PIMNAS. Apa aja? Yang pertama itu adalah unik dan kekinian. Nah, ini merupakan salah satu kata kunci jika nantinya kita ingin mengajukan suatu proposal. Kata kuncinya itu adalah unik dan kekinian. Unik di sini itu adalah bersifat yang baru gitu. Ibaratnya orang belum pernah dengar, orang belum tahu, tapi kita angkat masalahnya gitu. Kekinian itu adalah sesuai dengan situasi saat ini. Misalnya situasi saat ini itu COVID kan. Kita carilah isu-isu yang berhubungan dengan COVID, akan tetapi kita buat suatu gagasan yang unik gitu. Nah, itu merupakan salah satu persiapan gitu yang nantinya teman-teman bisa buat gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa berpikir apa sih ide yang unik dan juga kekinian gitu. Nah, dan yang kedua itu yang paling penting adalah manfaat, kebermanfaatannya gitu. Dan jadi selain unik dan kekinian, untuk lolos ke tahap berikutnya, ke tahap pendanaan, bahkan sampai PIMNAS, itu teman-teman harus memikirkan manfaatnya gitu. Jika kebermanfaatannya itu besar, otomatis peluangnya juga besar gitu. Jadi yang salah satu poin paling besar di sini adalah manfaat. Jadi meskipun ide kita itu udah unik, kekinian, dan manfaatnya juga besar, otomatis peluangnya juga semakin besar. Dan yang terakhir itu adalah high teknologi gitu. Nah, jadi untuk beberapa tahun belakangan, ide-ide dari univ lain, itu mereka udah memanfaatkan teknologi terkini. Sesuai dengan inti kegiatan PKM tadi kan, itu ada pengembangan iptek gitu. Jadi harus disesuaikan dengan teknologi terkini. Jadi ketika nanti teman-teman membuat suatu gagasan, membuat suatu proposal PKM, di mana teman-teman memenuhi ketiga unsur ini, unik, kekinian,
kebermanfaatannya besar, kemudian menggunakan teknologi terkini atau high teknologi kan, maka otomatis besar peluang teman-teman itu nantinya untuk didanai, kemudian besar peluang teman-teman untuk nantinya untuk masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Akan tetapi dari ketiga hal ini itu jangan sampai lupa yang namanya dua hal penting. Yang pertama itu adalah administrasi, taat aturan gitu. Nah, jadi meskipun nanti teman-teman idenya unik, kekinian, manfaatnya besar, high teknologi lagi kan. Akan tetapi ketika teman-teman tidak taat aturan, administrasinya buruk, maka itu akan sama aja gitu, tidak akan lolos gitu. Nah, otomatis yang pertama tadi adalah tahap administrasi, kemudian persiapkan ide PKM teman-teman itu yang unik, manfaatannya tinggi, kemudian berbasis teknologi terkini. Oke, ini saya ambil ya kemarin dari contoh judul PKM yang lolos PIMNAS PIMNAS 34 di Universitas Sumatera Utara. Nah, kini kita bisa lihat judul mereka itu unik, kemudian kebermanfaatannya besar, kemudian high teknologi gitu. Nah, contohnya ini adalah PKM RE. Mereka membahas mengenai membran nanofiltrasi berbasis limbah plastik PET termodifikasi selulosa asetat dari limbah scaling silika geotermal dalam pengolahan limbah cair industri batik. Ini kemarin dari Undip ya, Universitas Diponegoro. Nah, ini suatu hal yang unik gitu kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena limbah plastik itu disatukan dengan limbah silika geotermal gitu. Ibaratnya kan kayak dua hal yang berbeda gitu. Ada geotermal, ada plastik, tapi mereka satukan untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan kebermanfaatannya tinggi, yaitu pengolahan limbah cair industri batik. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting gitu kan. Nanti teman-teman mungkin bisa terinspirasi dari judul-judul mereka ini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu adalah PKM RSA. Nah, ini kemarin ada yang mengambil judul diskontekstualisasi ngelmu, bentet, kantet, kemudian komparasi wacana kontemporer dan tradisional. Ini kemarin mahasiswa UGM ya. Nah, ini unik gitu. Kalau menurut saya ini unik gitu. Mengapa unik? Karena mereka membahas mengenai ngelmu, bentet, kantet. Kalau ngelmu itu kan artinya ilmu sihir ya. Kemudian bentet itu artinya santet merah, kemudian kantet itu artinya santet kuning gitu. Nah, jadi mereka itu berani membahas permasalahan yang unik gitu. Mereka membahas mengenai ilmu santet merah dan juga santet kuning gitu. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik gitu. Makanya ini kemarin mereka lolos ke PIMNAS gitu. Dan beberapa ide di sini itu juga mereka mendapatkan medali gitu. Karena saking uniknya dan manfaatannya juga tinggi gitu. Karena mengungkap hal-hal baru gitu kan. Oke, kemudian untuk PKMK-nya. Nah, kita bisa lihat ada judulnya itu yaitu Raximax, masker adjuvant terapi COVID-19 dengan mikrofilter dan aromaterapi berbasis biodegradable dari limbah jerami padi. Nah, ini dari IPB ya kemarin. Nah, jika kita lihat judul mereka ini, otomatis judulnya itu betul-betul kebermanfaatannya tinggi gitu, kekinian, karena mengangkat masalah COVID-19. Kemudian high technology juga gitu kan, ada berbasis biodegradable gitu kan. Kemudian ada juga aromaterapinya gitu. Nah, itu merupakan satu hal yang menjadi pengembangan ide-ide nantinya ataupun menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat suatu ide gitu. Nah, kemudian untuk PKMPM-nya. Jika kita lihat ini judulnya itu adalah pelestarian aksara lontaran melalui inovasi Lontara Pop-up Storybook berbasis QR Code sebagai media pembelajaran siswa SD. Nah, ini kemarin dari Universitas Hasanuddin gitu. Nah, jika kita lihat judul mereka, otomatis kita yang sebagai orang awam itu pasti penasaran gitu kan. Aksara Lontara itu bagaimana gitu. Kemudian inovasi Lontara Pop-up Storybook, nah itu bagaimana gitu. Ini merupakan satu ide-ide yang unik gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengangkat hal-hal unik yang ada di daerahnya, potensi yang ada di daerahnya menjadi suatu karya ataupun suatu proposal PKM nantinya gitu. Kemudian untuk PKMPI-nya. Nah, ini kemarin dari Universitas Brawijaya. Mereka mengangkat judul yang membahas mengenai penerapan teknologi high intensity coal corona gitu pada produksi minyak cacing. Nah, ini merupakan suatu ide mereka yang berbasis teknologi terkini gitu. Jadi yang lolos PIMNAS kemarin itu mereka itu berbasis yang namanya kekinian, unik seperti yang saya katakan tadi, unik dan juga menggunakan teknologi yang terkini gitu. Nah, untuk KC-nya lagi nih, ini lebih keren gitu kan.
ringtone gitu, cincin berbasis electrodermal activity terintegrasi mobil aplikasi dengan teknologi sound emotion recognition untuk membantu pengaturan emosi penderita depresi. Nah, ini tuh kemarin dari Universitas Islam Indonesia. Nah, mereka itu mengangkat permasalahan itu yang memang betul-betul sangat bermanfaat gitu, yaitu penderita depresi gitu. Nah, mungkin untuk depresi ini sangat erat kaitannya dengan kekinian ya, masalah COVID-19 kan banyak masyarakat yang depresi gitu kan. Kemudian mereka juga memasukkan teknologi gitu, teknologi kekinian gitu. Kita lihat aja dari judulnya ini teknologinya sangat banyak yang mereka gunakan gitu. Nah, oke. Kemudian untuk PKMGFK, nah ini yang kemarin sangat keren kali gitu. Nah, mereka bisa berpikir, bisa mengajukan suatu gagasan yaitu kamuflase pemakaman vertikal bawah tanah dengan ruang terbuka publik dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Nah, dari sekian banyak orang, hanya mereka yang berpikir untuk pemakaman vertikal bawah tanah gitu. Nah, salah satu idenya itu ya ide yang unik gitu, kalau menurut saya gitu ya. Karena pemakaman vertikal bawah tanah gitu, kita bayangin aja gimana lah vertikal bawah tanah itu kan, dibuat pemakaman gitu kan. Nah, itu suatu hal yang gimana ya, yang sangat unik gitu. Inilah kemarin makanya mereka itu judulnya itu menjadi salah satu judul yang lolos ke PIMNAS 34. Nah, kemarin juga untuk PKMGT-nya ini ada Storm Island Energy System, solusi energi terbarukan guna peningkatan pasokan listrik di pulau-pulau kecil Indonesia. Nah, ini kemarin judulnya mereka ini itu menggunakan ataupun memanfaatkan tenaga petir gitu. Bayangkan tenaga petir itu dijadikan sumber energi terbarukan untuk memenuhi energi listrik di pulau-pulau terkecil gitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu gagasan-gagasan yang unik dan ini merupakan contoh-contoh ya yang telah saya ambil yang menyesuaikan dengan kekinian, kemudian unik, kemudian juga kebermanfaatannya tinggi dan juga berbasis high technology. Nah, oke, mungkin itu saja. Nah, jadi dari judul-judul ini semoga menginspirasi teman-teman ya untuk membuat nantinya proposal yang unik, proposal yang kekinian, proposal yang kebermanfaatannya tinggi dan juga berbasis high technology. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan selamat berkarya. Saya kembalikan ke Karen. Baik, terima kasih kepada Bang Azri yang sudah menjelaskan tentang pedoman PKM serta memberikan contoh ide-ide yang kreatif, unik, memiliki kebermanfaatan yang tinggi serta menggunakan atau terintegrasi teknologi yang tinggi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan terkait pedoman ataupun hal yang terkait yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Bang Azri tadi. Kami persilakan untuk bertanya dan boleh open mic. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih nih udah hadir Pak Satria dengan Pak Irfandi ya untuk mendukung kita di sini. Silakan open mic-nya. Kalau ada kesulitan apa mungkin bisa juga diketik di chat Pak Karen. Baik, Pak. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman. Nggak usah segan-segan, ditanya aja entah apapun. Nggak usah mengenai ide apa aja dulu. Ini kan hanya untuk koordinasi pertama ya, kita membuka katanya ini kan. Iya, Pak. Iya, iya.
Mungkin di sini ada teman-teman yang masih bingung terkait pedoman ataupun ada kendala dalam membangun ide, boleh ditanyakan teman-teman. Jika berkenan, teman-teman boleh open cam. Sepertinya Pak, dari teman-teman yang bergabung di room ini belum ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya kita lanjutkan langsung ke diskusi ide dan pengembangan gimana Pak? Iya, boleh. Tidak masalah. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan mendiskusikan terkait ide atau pengembangan. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, boleh disampaikan. Boleh open mic ataupun melalui kolom chat. Terima kasih. Mungkin di sini ada masukan atau pendapat dari Bapak atau dari Bang Aizri, gimana caranya membuat ide atau pengembangannya? Ya baik, biar saya sampaikan aja dulu ya. Yang kemarin kita Iya, Pak. sebutkan itu ya terkait untuk ide terutama ya. Kemarin masih ada kelemahan kita, saya kira ini yang paling penting ya. Jadi untuk ide itu, yang pertama setiap ada ide kita itu lengkapilah dengan data, itu yang paling penting. Ya, jadi ada data pendukung dari ide kita, apapun tentang ide kita itu harus ada data pendukungnya. Nah, data itu nanti carilah itu dari data riset. Ya, riset itu jangan hanya riset dalam negeri, termasuk riset dari luar negeri maupun data-data yang kita dapatkan dari institusi atau lembaga yang memang berkompeten. Kita bicara tentang angin misalnya, seperti kemarin tentu harus ada data, kemarin dia minta itu sampai dari yang pusat ya, Badan Energi Pusat. Kemudian kalau nanti ada BMKG atau apa tentu itu seperti itu ya. Jadi ada ide yang pertama, tapi dengan data dulu. Datanya dari hasil riset, ataupun dari institusi atau lembaga yang berkompeten ya terhadap data dari ide kita itu. Kemudian apa kepentingannya gitu ide kita itu, itulah urgensinya ya. Jadi harus nampak dia ya apa pentingnya ide kita itu untuk dilakukan, dan kemudian yang paling penting tentu adalah dasarnya atau konseptualnya dari ide yang kita punya itu. Nah juga mereka nampaknya menginginkan ada juga yang penting, kita itu jangan mikir sendiri gitu kan. Apalagi seolah-olah kita lah yang memang harus pernah ataupun yang mengerjakan itu. Karena itu memang kita harus lihat fakta dari pemerintah. Pemerintah udah mikir belum tentang hal itu gitu yang kita pikirkan. Nah, ada nggak masuk dalam Bappenas misalnya? Sampai seperti itu ya pembahasannya. Jadi ide kita itu memang harus kita lihat dari berbagai sudut, termasuk nanti bagaimana cara mengimplementasikannya, melakukannya, ya. Nah, kalau kita lakukan misalnya di satu tempat, kita bikin di Medan, misalnya, bisa nggak hal yang sama itu dilakukan di tempat lain? Nah, itu penting, ya.
termasuk mengintegrasikan beberapa hal waktu mengimplementasikannya. Kemarin kita bicara tentang angin aja, ternyata konstruksi, turbin segala macam itu harus masuk ke dalam pembicaraan. Ya, harga listriknya segala macam itu tetap penting. Ya, dan itu mereka anggap malah menjadi data gitu. Jadi seperti itu ya, dan kemudian dampaknya itu yang paling penting. Nah, jadi semua ide itu menurut saya sebetulnya apapun itu jangan pernah, ya, ini satu kata kunci yang penting. Jangan pernah berpikir apapun yang Anda pikirkan itu terus ini remeh-temeh, ini nggak penting. Jangan. Ya. Yang paling penting itu diungkapkan saja dulu. Nanti ini sebentar lagi akan saya kasih ya Google Form-nya untuk diisi oleh semua mahasiswa ya, peserta. Ya, tulis saja gitu idenya ya. Perkara nyeleneh itu enggak ada masalah gitu. Tulis saja. Ya, apapun idenya itu. Nah, nanti di tim kan mungkin bisa kita poles-poles, kita dalami lagi untuk mendapatkan yang dikatakan Ajri tadi, apakah dia akan bisa dibuat menjadi unik gitu ya kan. Nah, itu nanti gitu. Yang penting kalau ada ide nggak usah segan gitu. Sampaikan aja ya, nanti ditulis saja itu nanti di di Google Form nanti itu yang saya bagi ya. Nah, kemudian ini kesesuaian ini semalam ini ya yang kita punya ini. Saya kira untuk ide seperti itu. Jadi nggak usah merasa siapapun itu kalau nanti punya ide kemudian merasa ini nggak ada manfaatnya ini atau ini terlalu tidak bagus atau apa gitulah. Nggak usah ada pemikiran seperti itu. Ya, jadi apapun ide itu mainkan aja dulu, sampaikan aja dulu. Makanya ini kan saya di tahap 1 ini koordinasi ini nggak usah cerita panjang-panjang lebar, nanti saya sebetulnya takut juga seperti tadi, ini ngeri kali ini barang ini. Enggak, ini biasa-biasa aja gitu. Ya, nggak ada yang susah, nggak ada yang rumit di sini. Ya, jadi yang penting itu adalah tahapan yang diikuti. Ya, kalau kita bicara hari ini tentang pengembangan ide, ya sudah idenya aja kita bahas gitu. Nanti nulisnya gimana, nanti itu gitu. Nggak usah terlalu panjang kali, nanti ini nggak lolos PIMNAS, itu jauh kali itu masih di ujung sana. Ya, masih jauh kali itu di ujung sana. Jadi makanya ini saya kira tadi ini agak terganggu nih teman-teman Karen ini ya. Dia udah membayangkan karena tadi dibayangkan Ajri tadi udah sampai PIMNAS, sudah naik segala macam. Mikirnya udah jauh kali sampai ke depan. Nggak usah ya. Jadi kita itu bertahap ya, bertahap saja ya. Dan nanti untuk tahapan sampai 30 November itu masih panjang sebetulnya. Jadi jangan mikir ini udah tanggal 11, tinggal 20 hari lagi, udah nggak mungkin lagi. Itulah dia masalah itu. Kalau saya kan udah punya itu bahannya untuk seperti itu. Jadi ada 2 hal yang penting ya untuk kalian nih calon-calon sarjana. Ya, biasakan bekerja dengan deadline. Itu satu hal yang penting tuh ya, tadi taat aturan tadi, tahu aturan dan taat aturan. Yang penting ada deadline kita penuhi. Kan gitu. Yang kedua ya sarjana itu, ya ini ilmunya dari mbahnya yang lebih tinggi lah kemarin saya dapat itu, Prof saya. Yang kedua adalah mampu bekerja dengan stres tinggi. Itu baru sarjana memang. Jadi kalau biasa-biasa aja, nggak tahu main deadline, kemudian nggak bisa menahan bekerja dengan stres tinggi, ya memang ya itu memang nggak sarjana dia namanya kalau kata Prof itu. Jadi ini biasa-biasa aja, yang penting tahapan diikuti. Tahap pertama ini kita hanya elaborasi ide saja ya. Ya udah kita bicara ide aja gitu. Saya maunya gini, udah gitu aja gitu. Buat saya rumit. Ya, kemarin misalnya saya bahas-bahas juga itu ada sama Pak Gamal yang gampang aja ini. Ada masalah di Danau Toba itu, orang merasa pergi ke sana itu orang nggak ramah. Harga tinggi kali gitu. Ya, sehingga mungkin orang akan tobat gitu. Kalau datang ke Danau Toba males lah. Nanti sambutannya nggak bagus, harganya nggak kena kan gitu kan. Nah, ini sebetulnya kan peluang PKM RSH juga nih saya kira. Nah, kalau kemarin Tulu-Tulu aja bisa masuk kok. Tulu-Tulu itu kan di Medan itu sekelas STM itu maksudnya ya kan. Nah, seperti itunya kalau menurut saya ya, serikat tolong menolongnya itu. Tapi itu diangkat menjadi budaya lokal gitu. Nah, sekarang kalau ada yang di sini nanti, entah yang memang aslinya orang-orang sana ya, bisa punya ide mencari satu budaya lokal yang ada di daerah Samosir itu, misalnya dia
punya budaya lokal, kemudian yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tadi, gimana mahalnya orang datang ke Danau Toba, kemudian orang merasa tidak ramah di sana gitu. Nah, kalau ada budaya lokal, budaya Batak lah kita katakan di Toba di situ yang memang menjawab dua hal tadi ya. Dia kata kuncinya kalau menurut saya sederhana aja, apa itu? Menghargai tamu namanya. Nah, jadi kalau ada budaya lokal di situ ya, yang bisa menjawab itu ya, membuat situasi berubah sehingga nampaklah bahwa orang bertamu ke situ itu dihargai sebagai tamu gitu kan, diperlakukan dengan baik, kemudian juga tidak dipermainkan dengan harga misalnya, dengan apa tadi budaya lokal itu. Saya kira itu kita tulis saja pelan-pelan itu pasti jadi itu untuk satu timnas. Menurut saya seperti itu ya. Jadi jangan gini tadi saya bilang, ide itu lepas saja gitu, nggak usah di awal itu kamu yang memutuskan gitu bahwa idemu itu tak baik, jangan pernah seperti itu. Jadi nggak ada kamu itu merasa ide saya ini nggak bagus, nggak ada cerita. Nah, yang penting lepaskan aja dulu idenya, nanti kita di tim kita bahas ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini yang banyak orang di sini ada berapa ini sekarang? 27 kurang 5, 4 berarti sekitar ada 20 orang ini. Nah, anak-anak kita di sini yang ada, dilepas saja idenya gitu. Jadi nggak usah sendiri mempertimbangkan dulu ya, nggak usah kamu sendiri yang mempertimbangkan, oh ini idenya terlalu lemah, nggak baik. Misalnya yang kedua lagi, kemarin ide yang kita bahas adalah tentang integrasi yang ada di sini ini tadi ada saya buat, sama Ajri juga ada kita bahas. Ya, kita karena di sini ilmu kita banyak yang pendidikan ini kan, kita main di pendidikan aja gitu dulu, nggak usah main riset teknologi yang tadi menangkap petir ya kan. Saya bilang kalau bisa nangkap petir berarti Thor duluan itu yang nangkap petir, tapi yang aneh begitu aja pun lolos ya kan di Timnas. Saya pun sebagai fisikawan pun aneh ya kan, mak gila bisa nangkap petir kawan kan gitu, iya. Tapi ya gitulah ya, atau tadi yang membran anti blau segala macam itu nggak usah sampai di situ pun ya, itu orang sana gitu, itu orang eksakta. Kalau kita masih di bidang pendidikan misalnya, ya kita main aja di bidang kita di pendidikan gitu. Apa yang bisa kita kembangkan lagi? Kemarin saya udah kasih yang baru itu ada namanya computational thinking skill misalnya, cara berpikir komputasi. Ya, yang itu bisa dimainkan baik mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP sampai SMA itu jalan itu. Ya, kemampuan berpikir komputasi karena di intinya itu adalah yang penting di komputasi itulah algoritma namanya. Ya, langkah berpikir. Jadi gimana supaya bisa berpikir dengan baik? Itulah dia. Jadi saya kira gitu aja lah dulu ya, Mbak Eren. Terima kasih. Ini waktu kita pun udah lewat 6 menit ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya kira nanti nggak ada masalah di sini, belum ada tanya jawab segala macam. Ini biasa, ini gaya orang Indonesia gitulah, ya. Dia macam terkejut selalu kalau ketemu apa-apa. Jadi nanti tolong dijawab saja, diisi di Google Form, saya kira begitu ya. Gimana Pak? Apa ini Pak? Ini ada Pak Irfandi dengan Pak Satria, ya? Ya. Bu, keren. Dari saya cukup. Baik Pak, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, apakah dari Bapak Satria dan Pak Irfandi ada masukan Pak atau saran kepada kami yang ada di room ini Pak? Kalau saya lebih ke teknik penulisan itu tolong diperhatikanlah nanti ke sistematika gramatikalnya, baik itu paragraf ya, pengetikan, tata ketiknya itu kadang kalian sering salah itu. Nah itu harus diperiksa lagi, scanning tuh. Pak Satria, nggak usah kita jauh kali ke situ dulu. Kita nanti orang ini lah masalah saya bilang, belum apa kayak gimana, bertanya aja pun dia udah takut-takut. Kalau udah cerita sampai nulis itu udah makin gemetar dia lagi nanti. Ya udah kita di ide aja dulu nih sekarang. Oke deh, kalau begitu. Lanjutlah ke Pak Irfandi. Baik, terima kasih Pak Satria. Sedikit ya, langsung saja. Mungkin untuk untuk ide gitu. Jadi saya pikir ini masih
saya lihat masih banyak yang bingung ini ide apa yang mau dibuat gitu. Jadi idenya nggak perlu terlalu jauh ya, seperti dikatakan Pak Kapi tadi, nggak sampai terlalu wah teknologi yang tinggi, tetapi bagaimana kita bisa mengemas ide itu sebetulnya. Ya, seperti tadi kan untuk yang pengabdian masyarakat tadi untuk mengaktifkan yang belum produktif menjadi produktif. Saya lihat kan seperti itu. Seperti bisa saja nanti remaja masjid, bisa saja ibu perwiritan, PKK, remaja gereja, lalu juga kelompok-kelompok masyarakat ya, STM yang bisa kita buat untuk menjadi produktif gitu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berdaya guna yang selama ini belum dimanfaatkan bisa dimanfaatkan. Lalu yang ingin saya sedikit sampaikan ini tampaknya sedikit berbeda dengan yang dosen ya. Kalau yang dosen itu kan agak lebih kita melihat mitranya itu mengeksplorasi mitra. Tapi di sini saya lihat idenya sebetulnya lebih kepada ide yang perlu digali. Jadi untuk semua PKM itu yang penting idenya dulu ya. Masing-masing hari ini melihat dulu di desanya, di kampungnya, di daerahnya, apa yang bisa digunakan dari yang tadi ya, yang bisa dibuat. Yang mau inti teknologi tadi ini kan mempermudah masyarakat gitu. Dari sesuatu yang sesuatu pekerjaan dan dia dengan bantuan tadi bisa lebih mudah. Nah, ini fisika betul ini, ya kan? Sebetulnya ini masuk juga di untuk pesawat sederhana dan sebagainya gitu. Itu juga termasuk teknologi. Jadi yang ide-ide apa yang ada di sekitar kita, di kampung kita, di daerah kita, nanti baru kita sesuaikan dengan yang diminta oleh panduan gitu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Febri. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Ya, jadi saya tambahin sedikit ya, Febri. Ini kayak Pak Irfandi ini, saya juga, ya kami sebetulnya udah biasa main-main, tapi memang di tingkat nasional untuk dosen maupun mahasiswa sebetulnya. Jadi kalau nanti perkara ngolah proposal itu nanti soal gampang, makanya saya bilang, Pak Irfandi ini kalau hanya untuk tingkat nasional udah capek dia. Lolos proposal itu udah biasa dan mengerjakan. Jadi ini bukan pemain-pemain baru yang nggak tahu apa-apa, bukan. Ini memang orang-orang hebat yang memang kita bawa juga kemari ya. Pak Satria juga begitu nih. Ini kalau untuk riset nasional dia udah biasa itu. Jadi ini orang-orang yang memang udah biasa lah main-main di tingkat nasional ya. Dan ngotot ya, jarang kalah lah, gitulah mudahnya lagi. Jadi itu tadi ya Pak Pandi ya. Saya kira pertemuan kita ini untuk ide aja dulu ya. Nanti itu saya bagi Google Form supaya diisi. Ya, jadi tidak ada, ingat ya, tidak ada ide yang lemah itu nggak ada. Ya, nanti itu nanti. Jangan kamu mikir sendiri. Wah ini terlalu sederhana ini begini, ini begini ya. Itulah hambatan yang biasanya muncul di mahasiswa. Jadi dia apa duluan gitu, udah pesimis. Ini nggak lolosnya ini, anak terlalu biasanya ini. Enggak, nanti itu persoalan lain. Yang penting ada ide apa aja, tulis saja nanti di situ, isi aja Google Form itu. Nanti kita bicarakan berikutnya. Demikian saya kira untuk Mbak Keren ya. Bolehlah kita tutup. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan teman-teman terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini dapat berguna bagi kita dan dapat kita pelajari lebih lanjut, khususnya terkait pedoman, di mana kita harus mengikuti pedoman dengan baik dan berani untuk menggunakan ide kita dan merealisasikannya dalam bentuk tulisan proposal. Adapun akan kita lanjutkan diskusi lebih lanjut dan akan disampaikan kemudian. Sebelum kita mengakhiri. 2 hari lagi aja. Iya Pak. Idenya udah agak bagus. Atau nanti kalau ada masukan dari ini, mahasiswa nanti disampaikan aja di grup. Kapan lagi kita bisa mainkan. Hari Sabtu pun nggak ada masalah. Ini Pak Pandi ini pemain lama ini. Ya nggak tidur-tidur pun biasa. Pak Satria juga. Saya ya begitu lagi. Ya, oke. Baik, foto Pak. dulu lah kita ya, foto dulu. Buka dulu kamera, Pak Satria juga. Ini teman-teman yang lain mahasiswa. Supaya bisa nanti siapa yang bagus mungkin bisa berfoto kita ya. Ketahuan lah siapa yang udah gabung hari ini. Mungkin yang lain itu belum bergabung karena memang ada halangan ya, ada kuliah segala macam. Biasanya itu ya. Oke. Siapa yang udah bisa lihat kita semua silakan
di screenshot, kemudian bisa dibagikan di ini ya, di grup kita ya, Mas Ajri. Sehat kan Mas Ajri? Paten. Oke Pak, baik Pak. Ini luar biasa ini. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Untuk pengantar untuk kita duluan. Siapa yang udah bisa lihat semua? Ada? Febri udah bisa lihat semua? Keren. Di laptop saya belum, Pak. Mungkin bisa dibantu Siapa lah yang udah bisa oleh lihat Bang semua? Ajri. Siapa ada? Pak Pandi atau Pak Satria bisa lihat kita semua? Wah, ini komat kami. Mic-nya urung di open nih dulu, Pak Satria. Lagi di HP, nggak bisa di Oh, pakai screenshot. HP, pantes. Kok saya lihat separuh. 3. Coba saya aja lah dulu ya, saya ambil dulu ya. Nanti kita sama-sama bagi di grup lah, siapa yang dapat yang paling bagus. Oke, 1, 2, 3. Oke, dah. Ya, yang lain juga boleh screenshot, bagi aja di apa itu di grup kita ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kami sampaikan kepada Bapak Al-Hafidh, Pak Satria, dan juga Pak Irfan yang sudah bergabung dengan kita hari ini, dan juga teman-teman sekalian. Dengan demikian berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat melanjutkan aktivitas kita pada hari ini masing-masing. Ya, oke. Oh, gini jempolnya. Selamat siang, Pak. Hai, jadi. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Selamat semua. Oke, siang Pak. Siang.